Di tengah harapan masyarakat pada tegaknya keadilan yang tidak kunjung terjadi, realitas hukum di negeri ini justru menyuguhkan potret yang memprihatinkan. Sistem peradilan yang saat ini berakar dari hukum sekuler justru seringkali menjadi sumber kegaduhan, ketimpangan, dan ketidakadilan yang berulang. Contoh terbaru yang mencuat adalah keputusan Presiden yang memberikan abolisi kepada Thomas Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto. Meski publik menilai Tom Lembong layak dibebaskan karena diduga menjadi korban kriminalisasi. Amnesti kepada Hasto justru memantik sorotan tajam, bukan tanpa alasan. Keputusan itu dinilai syarat kepentingan politik dan mencederai rasa keadilan publik. Itulah wajah hukum sekuler, di mana Presiden memiliki kewenangan absolut untuk memberi abolisi, amnesti, bahkan remisi kepada siapapun, termasuk koruptor. Presiden bisa saja berada di atas putusan pengadilan. Inilah celah besar yang membuka intervensi politik dan melanggengkan ketidakadilan struktural. Kita juga menyaksikan bagaimana hukum di negeri ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Rakyat kecil bisa dipenjara hanya karena mencuri demi makan. Tapi para elit yang merampok uang rakyat hingga ratusan triliun justru bisa melenggang bebas. Kasus korupsi di Pertamina sampai hari ini senyap tanpa kejelasan. Semua ini terus terjadi karena hukum sekuler tidak dibangun atas wahyu ilahi. Ia lahir dari akal manusia dan mudah dipelintir demi kekuasaan. Islam menawarkan solusi yang kokoh dan adil. Sistem peradilan Islam dibangun atas dasar iman dan takwa, bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hawa nafsu manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 57, Inil hukmu ila lillah. Hak memutuskan hukum itu hanya milik Allah. Juga dalam surat Al-Maidah ayat 45, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Siapa saja yang tidak memutuskan dengan hukum Allah, maka mereka adalah para pelaku kezaliman. Dalam sistem Islam tidak ada satupun yang kebal hukum. Bahkan khalifah sekalipun. Keputusan hakim tidak bisa dibatalkan hanya karena tekanan politik. Dalam sejarah, Sayyidina Ali pernah kalah dalam persidangan melawan kafir dhimmi karena tidak memiliki bukti sah. Dan beliau menerimanya dengan lapang dada. Itulah sistem Islam. Tidak mengenal kompromi atas keadilan. Tidak tunduk pada opini publik atau tekanan penguasa. Sistem ini telah terbukti melahirkan keadilan sejati, bahkan menjadikan para penentang Islam justru masuk Islam karena kagum pada keadilannya.